Hai guys, welcome back my YouTube channel. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini aku mau sedikit sharing tentang beberapa kejadian horor yang pernah dialamin sama tetangga aku di kampung. Ini aku yang nyeritain ulang ya, bukan mereka sendiri yang cerita. Karena posisinya aku lagi tinggal jauh dari kampung aku guys. Buat teman-teman yang memang suka banget dengerin cerita horor-horor kayak aku, kita dengerin sama-sama yuk cerita horornya. Cerita pertama dimulai dari tetangga aku yang baru pulang kerja. Jadi waktu itu belum tengah malam, tetangga aku pulang kerja jalan kaki. Tiba-tiba denger suara debluk gitu, kayak kelapa yang jatuh. Nah, karena memang biasa di kampung aku kan banyak pohon kelapa. Kalau yang udah tua itu kan biasanya suka jatuh sendiri nih guys kalau malam-malam. Ya sebenarnya sih nggak harus malam, siang-siang juga kadang ada yang jatuh sendiri karena udah tua gitu. Tiba-tiba pas tetangga aku dengar suara itu, dia jalan mendekati, mencari gitu, di mana tadi kelapa yang jatuh. Dipikirnya kan lumayan nih, bisa buat bikin santan, bisa buat masak bininya kan, karena posisi itu juga di depan rumah dia pas dia lagi jalan mau pulang gitu guys. Pas dia nemu tuh kelapa, ternyata pas mau diambil itu tuh gundul peringis. Jadi tuh kayak kepala doang, tapi dia kayak meringis-meringis gitu guys. Dan tetangga aku tuh langsung kabur, langsung pulang ke rumahnya. Jadi dia nggak jadi berharap kalau itu bener-bener kelapa yang mau dimasak. Cerita yang kedua datang dari salah satu anaknya teman aku. Jadi waktu itu anaknya sekitar umur 3 tahunan. Suatu hari pas anaknya lagi main-main sendiri di rumah, mamanya nyambil beberes rumah kan. Tiba-tiba anaknya lari dan bilang, "Mah, ada teman aku datang," kata anaknya. Terus mamanya bilang, "Mana? Nggak ada siapa-siapa kok," kata anaknya. "Itu udah masuk kok." Sejak itu mamanya mulai memperhatikan kalau anaknya lagi main sendiri. Padahal namanya anak-anak kan kadang main boneka-bonekaan, main masak-masakan. Anaknya kan cewek, dia main sendiri tapi sambil ngomong kayak seolah-olah di situ ada temannya gitu. Tapi nanti kalau misalkan yang kata anaknya itu temannya datang udah pulang, anaknya ngomong ke mamanya, "Mah, teman aku udah pulang," katanya. Tapi pernah suatu malam, kata teman aku, pas anaknya tidur sama mama papanya nih, tiba-tiba dia bangun dan minta pindah ke kamar neneknya. Katanya dia nggak mau tidur di kamar mama papanya karena takut. Bilangnya gini, "Mah, aku nggak mau tidur sini, takut ngeliat itu." Ya namanya juga anak-anak masih umur sekitar 3 tahunan kan, dia belum ngerti, belum bisa ngejelasin yang dia lihat itu apa gitu. Jadi kalau misalkan memang wujudnya mungkin serem ya dia takut, tapi kalau wujudnya nggak serem ya dia nggak takut. Tapi kata teman aku, sekarang setelah anaknya udah besar, udah nggak pernah lagi sih ngalamin kejadian-kejadian seperti itu guys. Cerita yang ketiga dialami sama mamaku sendiri. Jadi waktu itu sehabis maghrib, mama aku mau beli lauk di warung di desa aku. Naik sepeda sendirian nih guys. Tiba-tiba mama aku dengar suara kayak orang lari, teplak teplok teplak teplok gitu. Dan ada suara juga manggil kayak gini, "Wak, wak, wak, ikut bonceng," katanya. Tapi kata mama aku waktu itu, suaranya itu mirip kayak suara saudara aku. Dan pas mama aku nengok ke belakang, ternyata di situ nggak ada siapa-siapa. Dan jalanan itu memang masih jarang rumah. Dan itu juga pekarangan kosong guys. Tapi mama aku nggak menghiraukan semua itu, dan mama aku tuh langsung lanjut ngayuh sepedanya buat sampai ke warung yang dituju. Cerita yang keempat dari tetangga aku. Waktu dia masih remaja, dia tuh dulu pernah kayak
nyukur alisnya sampai habis. Jadi alisnya botak, nggak ada alisnya sama sekali. Katanya kalau orang yang nyukur alis sampai habis itu bisa ngelihat penampakan. Pas waktu itu maghrib, tetangga aku kan mau ke warung naik sepeda, dan di jalan itu ada pohon pete yang gede. Tetangga aku nih ngeliat ada 2 anak kecil yang lagi main-main di bawah pohon pete itu, guys. Pas sampainya di warung, tetangga aku kayak baru sadar, itu tadi anak siapa? Maghrib kok masih main pakai celana pendek doang. Perasaan di sini nggak ada anak-anak yang seperti itu, karena memang di kampung aku kalau pas sandekala, pas maghribnya itu anak-anak harus di dalam rumah, guys. Kalaupun ada yang berangkat ngaji itu sebelum maghrib, jadi nggak pas maghribnya. Nah, dari situ dia tuh baru sadar, jangan-jangan yang tadi itu tuyul, kata tetangga aku. Karena dia penasaran juga, dan dia pulang juga lewat jalan yang tadi kan. Ternyata di situ udah nggak ada lagi anak-anak yang tadi lagi main-main di situ. Cerita yang kelima datang dari teman aku sekaligus tetangga aku juga. Jadi waktu itu teman aku ini lagi tugas ronda malam sama temen-temennya. Biasa di kampung kan suka ada ronda tengah malam. Pas lagi ronda itu denger suara debluk. Karena teman aku berpikir, lumayan nih, ada kelapa 1, besok pagi kan bisa diuruk. Maksudnya bisa dituker sama yang jualan bubur. Lumayan kan dapat nasi sama bubur 1 bungkus sama gorengannya. Jadi dia mikirnya mau nyari kelapa yang jatuh tadi. Teman-temannya sih udah pada ngingetin, jangan dicari, ntar takutnya bukan kelapa lagi yang jatuh, kata teman-temannya. Tapi teman aku ini nggak menghiraukan kata-kata temennya yang ngeledekin dia. Jadi sama temennya itu ditinggal. Jadi teman aku tuh masih nyari kelapa yang tadi jatuh. Dan ternyata pas udah ketemu, ya sama, itu gue dulu pringis. Pas mau diambil itu kayak kepala tapi nggak ada rambutnya dan meringis-meringis gitu. Dan temen aku tuh langsung kabur, langsung lari kenceng banget. Sejak kejadian itu teman aku udah nggak pernah mau lagi kalau misalkan malam-malam denger suara ada kelapa yang jatuh terus dia nyari-nyari, karena mungkin udah takut kali ya.